Teman bonsai, kita bertemu lagi. Kali ini kita mau membahas tentang program Ficus retusa atau preh, atau bisa disebut iprik, untuk program bonggol besar. Jadi kalau kita menginginkan sebuah bonsai yang besar, tentunya kalau dari bibit akan lebih lama. Jadi kita bisa menggunakan bonggol, yaitu dengan cara kita cari atau beli dangkel untuk preh sendiri, sehingga nanti kita bisa program untuk menghasilkan bonsai yang ukurannya medium atau large atau bisa XL. Nah, di sini saya ada beberapa contoh. Nah, ini seperti ini dangkelan dari preh. Kita bisa lihat. Nah, dangkelan ini adalah bekas potong besar. Nanti seiring waktu berjalan dia akan bisa menutup sendiri. Jadi kambingnya berjalan dia bisa menutup sendiri. Nah, teman-teman bisa program untuk pelan-pelan, atau bisa tambahkan di bawah, misal mau tambahkan akar, kita bisa ambil beberapa bibit preh atau iprik, atau kalau ingin diganti dengan kimeng atau kimeng, kalian bisa tambahkan juga di bawahnya untuk sambungan akarnya. Jadi nanti akan bisa menempel karena semua ficus itu akan mudah menempel. Nah, di sini baru aja saya potong beberapa bagian untuk menumbuhkan tunas-tunas di atasnya, sehingga nanti ketika ada tunas yang paling dekat, nah misalnya seperti ini, nanti ketika ada tunas paling dekat yang tumbuh, nanti kita potong atasnya, kita press seperti ini, nanti kita press, kita potong. Nah, caranya kita menumbuhkan tunas adalah kita potong karena ukurannya juga udah cukup ya. Nanti kita tumbuhkan lagi. Ini gedenya segini. Cara untuk kita bisa membentuk, bisa kita pakai ember seperti ini, atau kita ground langsung di tanah, itu lebih cepat. Nah, kalau udah jadi, misal kita mau sambung sama kimeng atau kimeng tuh bisa. Atau mau sambung elegan atau kompaknya bisa, tergantung selera kita. Ini juga ada beberapa contoh. Nah, ini juga dangkel. Ini ada bekas potongan besar juga, seperti ini. Nanti dia akan menutup sendiri, seiring kambing berjalan. Nah, ini subur ya, jadi kita tinggal tumbuhkan tunasnya, kita press lagi, kita tumbuhkan lagi. Nanti kalau dia udah subur, kita tinggal tentukan nih, mana tangan-tangan yang mau dipilih untuk kita jadikan cabangnya. Nah, ini baru tahap awal ya. Kita akan potong yang tidak diperlukan. Nah, ini baru biar dia tumbuh subur dulu. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nanti ini akan dipotong nih. Jadi yang penting kita suburkan dulu. Pertama kita hidupkan dulu dangkelnya. Ketika dangkel itu sudah hidup, maka kita bisa mendapatkan pertumbuhan yang bagus. Jadi tunas-tunas itu akan tumbuh. Dia akan tumbuh kecil-kecil seperti ini. Nah, kita tinggal membesarkannya, memilih. Jadi begitu. Kita juga bisa pakai ondrok seperti ini. Ini juga dangkel. Yang penting kita suburkan dulu. Ketika udah subur, maka pohon itu akan menumbuhkan banyak tunas dan bisa kita besarkan. Jadi ketika tunas-tunas itu udah tumbuh, kita pilih, kita seleksi mana yang akan kita besarkan, mana yang akan kita potong. Nah, potongan-potongan ini tidak akan sia-sia. Jadi kita bisa, kalau kita pakai cangkok sih lama ya, cangkok angin mungkin lebih cepat, atau kita stek aja gampang tumbuh. Jadi kita bisa stek sehingga kita bisa dapatkan. Nah, ini contoh
dari potongannya. Nah, ini contoh dari potongannya bisa kita gunakan lagi. Karena preh itu pertumbuhannya cepat, maka kita bisa gunakan kembali. Jadi seperti itu. Nah, ini juga contoh potongan dari preh tadi. Nah, ini kita pilih, kita bisa gunakan kembali nih. Kita bisa program, kita bisa buat bonsai small atau mami, demikian. Bisa kita pakai kembali. Nah, seperti ini juga potongan dari ponggol-ponggol dangkelan preh tadi. Nah, kita pilih yang ada cabang kanan kiri gini, kita bisa pakai untuk small atau mame. Jadi tidak ada yang dibuang. Ya, terima kasih buat teman-teman. Bonsai mari kita bisa budidaya sekaligus kita bisa program. Kita bisa dapatkan dengan murah, atau kita bisa cari kalau di daerah teman-teman tuh ada preh, kita bisa dangkel tentunya dengan lokasi dan tempat yang aman. Jadi nggak sembarangan kita dangkel sehingga bisa menyebabkan mungkin longsor atau kita bisa ada masalah sama warga. Jadi sebaiknya kita beli pun murah, bahan-bahan seperti ini murah. Tapi kalau udah jadi, kita bisa mendapatkan hasil yang sempurna, hasil yang memuaskan, dan kita bisa meningkatkan harganya. Jadi mari kita coba untuk program preh yang bongkol atau dangkel seperti ini. Dan untuk media tanamnya bebas apa aja, media tanam yang dijual di toko tanaman, atau kita bisa pakai pasir malang, sekam bakar, sekam lapuk dengan pupuk kandang bisa. Jadi kalau preh itu mudah hidupnya, dia gampang, pertumbuhannya juga cepat, jadi kita programnya juga bisa dengan gampang. Jadi bonsai itu adalah proses dan kita harus menikmatinya. Ini adalah contoh dari ponggol dangkel. Nah, kita bisa tumbuhkan, bisa seperti ini. Kita bisa tumbuhkan cabang-cabangnya. Kalau teman-teman tuh sabar, kita bisa dapat bonsai yang ukurannya besar. Cukup kita tanam di pot atau kita ground, modal sedikit, kita bisa dapat hasil yang bagus. Tidak ada bahan yang dibuang karena untuk kita budidaya kembali. Karena preh itu pada dasarnya tumbuhnya gampang, cepat sekali. Nah, di sini ada beberapa preh yang sengaja kita biarkan begitu aja. Yang penting subur aja, kita diamkan, kita biarkan aja. Jadi kita bisa program sesuai keinginan kita. Yang penting mereka itu subur dulu. Jika mereka subur, mereka tumbuhnya bagus, kita bisa olah bahan-bahan besar seperti ini. Kalau ada lahan, kita ground aja lebih cepat sekali. Lebih cepat. Kita menghemat waktu. Nah, ketika pohon itu sudah besar, sudah ada percabangan yang bagus, nah saat kita perandingan, kita masukkan ke pot atau ember supaya dapat karakter tuanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video program preh ponggol besar ini. Semoga bermanfaat dan salam bonsai.